yaitu bukan lagi intelektual, namanya namanya preman. preman. Kan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Seorang ilmuwan, seorang dosen, seorang intelektual, kalau terpancing dengan ini emosional, itu berarti dia sudah terbawa arus dengan sikap-sikap premanisme. Maka terjadilah benturan-benturan secara fisik. Jadi komunikasinya secara fisik, bukan secara verbal lagi. Komunikasi apa? Dengan tonjokan. Ya, itu juga akan lambang kan. Ya. Tonjokan itu pesan. Pukulan itu adalah pesan. Jadi kalau kita bicara signs atau lambang, pukulan itu pesan. Anda saat tampar tanpa saya ucapkan apa-apa, lalu Anda tanya, kok Bapak nampar saya? Kenapa Pak? Gitu. Kan begitu, berarti ada pesan disampaikan melalui tamparan. Kan seperti itu. Atau saya sentil, gitu. Bapak nyentil saya. Padahal saya nggak bilang saya sentil gitu, tapi dengan teks sentil. Berarti pesannya melalui sentilan, itu dengan lambang, dengan gerak kaki. Kan begitu. Ya, jadi seorang intelektual ya harus bagaimanapun harus senyum. Harus senyum. Apapun ya kita terima dengan senyum. Oh, seperti itu. Coba lihat yang seorang tokoh pemimpin itu yang suka senyum terus itu kan. Bukan senyum terus, kalau senyum terus itu udah kelainan lagi nantinya. Setiap terima kritikan diterima dengan senyum, kritikan dengan senyum. Kan ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang kritikan diterimanya dengan ruwet gitu kan, pusing tuh. Ada yang seperti itu, rumit tuh. Ada yang seperti itu. Kalau pemimpin tidak boleh mengatakan rumit, berarti mengeluh gitu kan seperti itu. Seorang tokoh seperti Soekarno, Pak Harto itu tidak pernah ngeluh di depan publik gitu ya. Apapun nah, seperti itu. Soekarno dengan orasinya, komunikasi dalam bentuk orasinya itu begitu keras dalam itu bisa menggemparkan dunia misalnya. Soeharto dengan strateginya misalnya bisa menenteramkan ya, bahkan bisa menenteramkan rakyat Indonesia misalnya. Seperti itu. Tapi ketika setelah reformasi gaduh terus sampai sekarang. Jadi memang situasi itu berbeda. Ditambah lagi munculnya media-media baru seperti media sosial. Jadi ekspresi orang-orang itu sekarang di media sosial. Dan itu uncontrol. Seperti yang dikatakan kemarin siapa oleh para narasumber itu, uncontrol. Media sosial itu tidak melembaga, tidak ada organisasinya, sehingga sulit untuk dikontrol. Sekarang kalau setempat orang bicara di media sosial kemudian mengandung melanggar undang-undang ITE misalnya, semuanya setempat serut, ada berapa ribu, apakah mau ditahan semua oleh polisi? Mau diusut semua oleh polisi misalnya, kan seperti itu. Itu media sosial, makanya sebaiknya kalau tidak terjadi itu harusnya ada tindakan, ada semacam aturan, cut, kan seperti itu. Jangan sampai liar. Ya. Ini kan liar. Kalau di Orde Baru tidak. Ketika sudah gaduh, turunlah seorang menteri, semua diam. Seperti itu. Terakhir, ketika Indonesia membeli kapal selam bekas dari ex Jerman Timur dulu, itu ribut. Ketika menteri itu bicara, diam semua. Bukan presiden yang berbicara, cukup menteri, diam semua. Ya. Ketika utang, dikritik utang banyak itu langsung presiden. Pak Harto mengatakan utang kita masih bisa dibayar dengan kalau kita mau menjual BUMN satu BUMN saja, utang kita bisa terbayar saat itu. Karena utangnya dulu kecil, jadi menjual BUMN satu pun seperti itu bisa terbayar. Kalau sekarang semua BUMN yang ada dijual pun tidak bisa terbayar. Itu seperti itu. Jadi supaya pesan itu elegan bagaimana? Makanya kalau kita lihat dalam proses komunikasi dengan jumlah komunikator dan jumlah komunikannya lebih dari satu orang, itu kita akan bisa memahami itu. Bagaimana ketika kita bicara berhadapan dengan halayak banyak, kita bicara dengan banyak orang, kita bicara dengan satu orang. Kita bicara dengan satu orang saja juga kita tidak bisa mengeneralisasikan komunikan kita yang satu orang dengan yang lainnya itu. Karena masing-masing punya perbedaan karakter yang Anda bilang.
karakteristik berbeda. Seorang Melan Eka Lisnawati karakteristiknya akan berbeda dengan seorang siapa Sukainah misalnya, berbeda lagi dengan seorang siapa lagi misalnya Elia misalnya, itu berbeda lagi karakternya. Maka saat bicara pun kita, saya bicara dengan saudara Melan mungkin kalau bertemu pun beda dengan saat bicara dengan saudara Elia, beda lagi saat bicara dengan saudara Nikmade. Kan seperti itu. Kenapa? Karakter seseorang itu dipengaruhi oleh budayanya. Ya, saudara Melan mungkin budaya Banten. Pun seperti itu. Saudara Nimade budaya Bali ya, Nimade ya. Iya, Nimade. Halo, Nimade. Budaya seperti itu. Ya. Saudara Elia mungkin dengan budayanya budaya Karawang misalnya. Iya. Elia. Bukan, Pak. Dari mana? Dari mana? Bekasi. Bekasi? Iya. Bekasi. Orang tua asalnya dari mana? Dari Jogja, Pak, dua-duanya. Dengan Jawanya, kan seperti itu. Kan beda. Karakter orang Jogja dengan karakter orang Surabaya itu juga berbeda. Karena bahasa logatnya juga beda. Jogja meskipun atau Solo, meskipun sama Jawa Tengah, dibandingkan dengan orang Cilacap, orang Tegal itu berbeda juga karena logatnya juga berbeda. Maka tadi saya katakan indahnya Indonesia dengan perbedaannya itu luar biasa. Bisa damai ya, persatuan, bersatu. Indonesia luar biasa. Maka jangan diganggu lah. Sudah bersatu Indonesia itu. Jangan bilang NKRI. Dari dulu negara kesatuan sudah bersatu. Nah, itu seperti itu. Jangan dirusak dengan hasutan-hasutan yang tidak karuan di medsos itu. Itu buzzer misalnya itu dikoordinir, itu kan akhirnya memecah belah. Apa yang terjadi sekarang? Terjadi dua bagian yang disebut dengan, karena mereka yang berseberangan dengan mereka disebutnya kadrun. Orang yang dianggap kadrun mereka nyebutnya apa? Cebong misalnya. Ada dua belah, terbelah menjadi dua. Janganlah itu. Anda jangan terhasut seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Indonesia sudah bersatu dari zaman dulu, tidak ada. Sekarang demonstrasi itu hanya dilakukan oleh mahasiswa dan buruh. Coba di era Orde Baru, macam-macam demonstrasi itu. Ya. Peristiwa Tanjung Priuk, masalah agama, Lampung, masalah agama, macam-macam itu. Tapi bisa dihadapi dengan damai. Kalau ini kan hanya mahasiswa yang demo, sama buruh yang demo, tapi di pihak lain itu ada itu sayang itu. Indonesia sudah bersatu. Ya. Meskipun yang kenapa sayangnya? Satu-satunya negara di dunia yang terdiri dari suku-suku bangsa ya. Bangsa yang bersuku-suku dan beda bahasa, berapa bahasa. Itu bisa menjadi Indonesia satu. Saya katakan, coba Yugoslavia jadi 7 negara. Soviet jadi berapa negara sekarang? Rusia. Kan seperti itu ya. Jadi komunikasi itu harus dilakukan dengan baik, komunikasi dengan elegan. Proses komunikasi, Anda yang belajar komunikasi itu harus bagaimana berhadapan dengan satu anak PNJ. Saya ada cerita dosen dari perguruan tinggi swasta. Ya, ini kebetulan kawan saya ya. Jadi dosen perguruan tinggi swasta itu anaknya kuliah di jurusan sebelah, administrasi bisnis D3. Anak tunggal, anak satu-satunya. Dia cerita ke saya, Pak, waduh, saya punya anak setelah kuliah di PNJ kok beda sekarang katanya. Kenapa Bu? Waktu masih SMA kadang di rumah itu pakai celana jeans rombeng, katanya apa itu kan anak saya. Ya namanya anak cuma satu-satunya, anak tunggal, mau saya beli motor yang bagus, dia nggak mau katanya. Naik kereta, rumah jauh dari Bintaro. Sopan katanya.
Itu seperti itu hebatnya itu anak-anak PNJ ya. Gitu. Ada lagi dari IKJ ya, IKJ ada dosen di IKJ cerita ke saya. Itu yang desain grafis, tadinya dari D3, dulu kan D3 desain grafis. Melanjutkan ke di IKJ, di antara perguruan tinggi, dan kan beberapa perguruan tinggi ambil di sana. Yang dari perguruan tinggi lain itu hanya penampilannya saja seperti seniman katanya. Beda yang dari PNJ. Rapi-rapi tapi pertanyaan bagus-bagus, atraktif gitu, kalau diskusi itu. Yang dari PNJ pakainya rapi-rapi. Beda yang dari perguruan tinggi lain. Katanya udah kayak seniman juga gitu kawan. Kalau seniman Tompang kami kan senewan gitu namanya. Itu seperti itu. Tapi daya ininya tidak seperti anak dari PNJ. Itu cerita mereka dulu ya. Itu seperti itu. Itu anak PNJ. Ya, itulah dari. Ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Saya belum sholat nih. Udah gitu ya. Ya, jangan lupa